Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas tentang pandan bebas lawas dari sudut pandang SOP atau standar operasional prosedur penilaian batu akik pandan pada saat kontes. Oke, buat seluruh pecinta batu akik pandan di tanah air, buat seluruh penggemar pandan di Jabodetabek, jangan lupa subscribe dulu, kasih like-nya, karena dengan subscribe Anda akan memajukan channel ini dan kita akan lebih banyak lagi berkreasi untuk kemajuan batu akik pandan. Kategori kontes batu akik pandan dengan kelas bebas lawas termasuk dalam kategori yang baru dilombakan di kontes batu akik pandan. Akan tetapi responnya begitu bagus, ditandai dengan banyaknya batu-batu akik pandan bebas lawas yang turun dalam satu pagelaran kontes, entah itu dimensi large, kemudian dimensi medium maupun dimensi smallnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa kelas pandan bebas lawas ini termasuk salah satu kelas bergengsinya di arena kontes batu akik pandan. Secara definisi adalah jenis varian pandan bebas yang termetamorfosis dengan seiring proses perjalanannya waktu, yang terlihat pada tampilan fisik dan struktur batu secara keseluruhan, dengan tampilan warna yang bukan warna dasarnya, yaitu warna naik ataupun warna yang turun, dengan sisik yang terlihat sudah bolong-bolong, rombeng, atau seperti bubur hancur. Kemudian yang masuk ke dalam kelas pandan bebas lawas secara sisik adalah sisik-sisik yang betik atau kecil. Karena ketika berbicaranya sisik yang betok, maka dia ada kelas tersendiri lagi, masuknya ke dalam pandan betok lawas. Adapun variabel penilaian pandan bebas lawas dalam penjurian meliputi 1. Penilaian sisik dari batu itu sendiri, nilai tertinggi, nilainya 70-90 dan bobot poinnya 20 poin. Kemudian yang kedua adalah nilai warna, nilainya 60-70, bobot poinnya 10. Kemudian ketiga itu kristalnya, nilainya 50-60, bobot poinnya 10. Kemudian yang keempat adalah kebersihan batu, 40-50, bobot poinnya 10 poin. Kemudian variabel kelima adalah fenomena atau luster atau cat eye-nya, nilainya 30-40, bobot nilainya 10 poin. Kemudian variabel gosokan, nilainya 15-20, bobot poinnya 5 poin. Dan yang terakhir, variabel ringnya dari batu, nilainya 10-15 poin, bobotnya 5 poin. Variabel penilaian batu pandan bebas lawas untuk penilaian sisik. Penilaian sisik nilainya adalah bobot tertinggi 70-90 dengan bobot poin 20 poin. Penjelasannya mengenai sisik adalah metamorfosis pada varian pandan bebas didefinisikan sebagai adanya perubahan fisik
pada varian pandan bebas dengan seiring proses perjalanannya waktu yang terlihat pada tampilan fisik struktur batu tersebut secara keseluruhan. Semakin termetamorfosis maksimal sisiknya, semakin bagus dengan tampilan sisik rombeng atau terlihat lemes, tipis, tidak berkarakter, dan tercabik ataupun merayap atau ngerayap dengan tetap menampilkan nilai utama dari khas varian pandan bebasnya. Secara gampangnya adalah ketika pandan bermetamorfosis, maka sisiknya biasanya akan menjadi lemes, tipis, kemudian sisiknya mulai bolong-bolong, grepes, mulai hilang karakter dari bentuk sisik awalnya. Nah, nilai ini yang kemudian dinilai untuk varian pandan bebas lawas. Akan tetapi tetap bagaimana susunan dan kerapihannya juga menjadi prioritas dari penilaian sisik pada kelas pandan bebas lawas. Hal lain yang dinilai adalah bahwa secara visual sisik minim gradasi warna atau flek sisik, di mana bobot poin secara perbandingan antara batu yang satu dengan batu yang lain. Jadi dibandingkan antara poin tersebut, bagaimana flek pada sisik pada satu batu dengan batu yang lainnya. Variabel yang kedua dinilai adalah variabel warna, di mana nilainya 60-70 dengan bobot poin 10. Untuk warna, secara visual minim gradasi. Kemudian bobot poin secara perbandingan antara batu yang satu dengan batu lainnya. Kemudian minim flek warna pada badan batu, di mana bobot poin secara perbandingan antara batu yang satu dengan batu yang lainnya. Jadi ketika berbicara warna, maka kita cari atau juri mencari batu yang secara visual minim gradasi dan minim flek warna pada badan batu. Masuknya warna pada sisik juga akan mempengaruhi penilaian di warna untuk kelas pandan bebas lawas. Variabel penilaian pandan bebas lawas yang ketiga adalah menilai bagaimana kristalnya suatu batu. Nilainya 50-60 dengan bobot poin 10. Penjelasannya adalah derajat ketransparanan batu semakin kristal, semakin tinggi poinnya. Kemudian kekristalan sisik juga menambah poin penilaian. Jadi yang ketiga, kita menilai atau membandingkan kekristalan batu yang satu dengan batu yang lain. Selesai kita nilai sisik, kemudian kita perbandingkan warnanya, kemudian kita lihat bagaimana kristalisasi dari batu-batu yang dilombakan. Variabel keempat yang menjadi bahan acuan juri adalah variabel kebersihan dengan poin 40-50 dan bobot poinnya 10 poin. Poin kebersihan, minim penyakit yang umum terdapat dalam batu. Secara visual dan penyinaran melalui sudut-sudut tertentu terhadap batu akan menunjukkan struktur dalam batu itu sendiri, seperti serat kura, kemudian sule, tali air, yakut, garam, druzi, dan serat nasi. Jadi penjelasannya, juri juga akan menilai bagaimana kebersihan dalam satu batu. Kita biasanya akan center dari bawah untuk melihat ada sulaiman enggak, kemudian secara visual di atasnya ada sulaiman juga apa enggak, garis sulaiman, kemudian
Kadang-kadang kita cari juga terutama di daerah sisi-sisi kiri dan sisi kanan batu itu biasanya kita lihat ada bayangan kura atau enggak. Kemudian di dalam batunya ada druzi atau enggak, atau yakut atau enggak gitu. Dan jika hal-hal tersebut ada, maka akan mengurangi penilaian dari batu tersebut. Variabel kelima adalah fenomena atau luster atau cat eye yang terlihat pada batu. Dengan nilai 30-40, bobot nilainya 10 poin. Untuk penilaian fenomena ini, maka semakin tajam klep cat eye-nya atau giwangnya maka semakin bagus. Biasanya kalau batu-batu yang bermetamorfosis, kemudian dia batu-batu yang lama, maka kristalnya pun akan beda. Kemudian fenomena seperti cat eye atau giwangnya pun akan semakin bagus. Dan ketika semakin tajam atau semakin bagus giwangnya, maka nilainya akan semakin tinggi. Variabel keenam yang juga dinilai adalah bagaimana gosokan batu itu sendiri. Nilainya 15-20 dengan bobot poin 5. Untuk gosokan yang dilihat adalah tampilan atas, dia porselen kah atau tidak bergelombang. Kemudian presisi, sisi kiri, sisi kanan, sisi depannya juga presisi atau tidak. Kemudian kita lihat minim baret atau enggak. Kalau misal ada baret, otomatis mengurangi penilaian dari gosokan. Kemudian kita lihat juga tampilan bawahnya, dia dibikin kasar atau rapi. Ketika bagian bawahnya dibikin kasar, maka mengurangi penilaian dari nilai gosokan. Variabel terakhir yang dinilai dari batu pandan bebas lawas adalah variabel ring dengan nilai 10-15 dengan bobot poin 5 poin. Di sini ketika berbicara variabel ring tidak mempermasalahkan jenis dan bahan motif, tetapi mempermasalahkan satu, bagaimana kebersihan atas dan bawah ringnya. Kemudian yang kedua, bagaimana kerapihan list, kemudian ganjel batu, dan bagaimana posisi batu terhadap ring. Jadi batu yang dilombakan memang harus dipersiapkan secara baik, termasuk dari sisi estetika ringnya, bagaimana pemasangannya, bagaimana kebersihannya, kebersihan bagian atas maupun bagian bawah itu sangat berpengaruh buat penilaian ring. Ketika ringnya kotor, ketika pemasangannya miring, itu akan mengurangi penilaian dari variabel ring di batu pandan bebas lawas. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk teman-teman penggemar batu akik pandan, kita berjumpa dalam ulasan yang lain yang lebih menarik lagi di ulasan batu akik pandan. Salam pandan selalu di jari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.